Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang tradisi berkebun dari masyarakat Alor NTT. Untuk itu mohon maaf apabila dalam pembahasan kali ini terdapat kekeliruan, maka mohon dikoreksi. Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Alor terdiri dari 3 pulau besar, yakni Pulau Alor, Pulau Pantar, dan Pulau Pura. Sedangkan untuk pulau-pulau kecil sendiri, sekitar ada belasan pulau. Di Kabupaten Alor, pada umumnya orang menanam padi di ladang, sedangkan yang bersawah cuma ada di beberapa titik dari keseluruhan wilayah Kabupaten Alor. Masyarakat Alor biasanya mempersiapkan ladang dengan menebas hutan atau istilah di sini potong kebun, sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober. Penebasan hutan akan dilakukan setelah sembahyang parang di tempat-tempat ibadah, bahkan di beberapa tempat selalu melakukan ritual-ritual adat. Hal ini dilakukan agar dalam mempersiapkan ladang tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan hingga pada akhirnya mendapat hasil ladang yang memuaskan. Masyarakat Alor menanam padi di ladang mengandalkan hujan, bukan irigasi. Sehingga padi ladang hanya ditanam setahun sekali. Itu sebabnya orang menanam padi hanya pada musim hujan, yakni bulan November sampai bulan Desember, atau selambat-lambatnya bulan Januari. Menanam padi dikerjakan rame-rame di ladang. Orang-orang saling membantu dengan sistem sambung tangan, alias arisan kerja. Jadi kalau seseorang warga sudah bantu kerja di kebun seseorang itu kemudian harus gantian membantu kerja di kebunnya. Menanam padi ladang membutuhkan tim penabur bibit sehingga masyarakat akan saling bekerja sama hingga selesai semua lahan ditanami. Karena padi ditanam oleh warga sekampung, maka pada saat yang bersamaan, biasanya panen padi pun terjadi berbarengan pula. Pada pertengahan bulan April hingga pertengahan bulan Mei adalah saat panen bagi semua orang. Kalau hasilnya baik, maka orang mengatakan ini tahun yang bagus. Bagi orang yang makan nasi dari padi sawah, setidaknya tahu sedikit bahwa ada beragam macam padi. Begitu juga dengan padi ladang. Di sini setidaknya dikenal macam-macam padi yang ditanam di ladang, yakni padi halus, padi kasar, padi hitam kulit hitam, padi hitam kulit kuning, dan masih banyak lagi macam-macam padi dalam bahasa daerahnya di masing-masing wilayah. Mungkin karena dirasa tanah masih luas, orang di Alor membuka ladang dengan ukuran luas. Untuk itu, dalam satu kakak bisa memiliki 2-3 kebun. Jadi ladang tidak dikerjakan hanya satu keluarga inti, tetapi harus keluarga besar, tetangga selingkungan, bahkan sekampung. Terutama untuk pekerjaan berat, seperti persiapan lahan, pembersihan, dan panen padi seperti sekarang ini. Bagi masyarakat Alor, selalu kerja gotong royong atau yang di sini diistilahkan sambung tangan. Dan tentu itu bukan hal baru, sehingga tentu dapat memudahkan dan menyenangkan. Orang-orang saling membantu kerja di ladang tetangganya. Keramaian masa panen terasa oleh nyanyian dan pantun yang dilontarkan sambil memanen padi. Apalagi diseling dengan makan bersama saat siang dan sore hari yang disediakan oleh tuan kebun alias pemilik ladang. Panen padi di sini disebut pungut padi. Sekalipun istilah pungut, jangan dibayangkan bahwa orang hanya memungut butir padi yang jatuh di tanah. Tetapi ini memetik padi langsung dari pohon atau batangnya, yang menggunakan pisau, sabit, dan kebanyakan orang lebih suka menggunakan tangan kosong, terutama bila padi sudah sangat masak dan merunduk. Agar bisa selesai cepat, satu kelompok berbanjar menghadapi padi hingga terus maju. Jadi semuanya maju bersamaan sehingga mudah ditanda mana yang sudah dan mana yang belum.
Padi yang dipetik dikumpulkan dalam bakul atau wadah dari anyaman bambu yang digantung di bahu atau kepala. Setelah beberapa menit kemudian, akan datang satu orang yang bertugas mengangkat padi dan membawa semuanya ke pondok sebelum dilanjutkan ke kampung atau di rumah pemilik kebun atau ladang itu. Di saat istirahat tiba, orang-orang duduk bercerita sambil mengunyah sirih pinang atau menghisap tembakau yang dilinting sendiri. Anak-anak tentu saja dengan semangat ikut serta dalam keramaian ini. Sekalipun mereka tidak membantu kerja, yang mereka nikmati puas-puas adalah saat bermain dengan kawan-kawan. Demikian cerita kali ini. Semoga cerita ini dapat menginspirasi dan menjadi informasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sus pangki salah tabir lamingku